Baik, baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini mungkin kita akan lebih banyak teknis ya, lebih banyak juga nanti mengaitkan eh, perundungan dengan analisis ya, analisis deteksi dini. Tema kita di materi yang kedua ini yaitu deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Nobul. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teknis, kita review dulu ya tentang perundungan yang terjadi di dunia pendidikan. Kita lihat berita-berita itu mungkin berseliweran ya, banyak. Kita ambil beberapa contoh saja untuk sebagai penguat kita ya dalam materi pada pagi hari ini. Yaitu ini eh, viral ya, siswa bully viral bullying ya siswa SMP di Kota Bandung ya, korban dipakaikan helm dan ditendang. Nah, ini kasus-kasus eh, beberapa bulan lalu juga ada kesal terus dibully siswa SMA di Banjarmasin ini tusuk temannya di ruang kelas ya. Kemudian ada lagi ini siswa SMP di Banyuwangi yang dibully kemudian sampai tulangnya patah dan harus dipotong 4 cm ya Bapak Ibu. Jadi macam-macam sekali dan ini yang lebih parah, ini sampai meninggal ya. Siswa SD di Medan ini sampai tewas, dipukuli dan dibully oleh 9 orang teman-temannya Bapak Ibu. Kemudian di buntut bullying siswa MTS di Kota Mubagu hingga tewas, ini kepala sekolahnya terancam disanksi ya Bapak Ibu. Padahal pelakunya bukan kepala sekolah, tapi sebagai penanggung jawab konsekuensinya kepala sekolah ikut kena sanksi ya seperti itu. Dan itulah Bapak Ibu beberapa contoh bullying yang kalau kita lihat di media-media dan lebih ini hanya sekian dari ribuan kasus bullying yang dalam setiap tahunnya sangat banyak sekali yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia saja Bapak Ibu. Kalau seluruh dunia lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, seberapa penting sih kita perlu melakukan deteksi dini perundungan di sekolah kita ya Bapak Ibu? Pentingkah atau sangat penting sekali atau tidak penting? Nah, kita lihat dulu kasus yang barusan saja viral, ini yang tentang anak artis ya dan bos media yang melakukan perundungan yang beberapa minggu lalu ya. Kita dengarkan dulu beritanya. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Ya, maaf, ini share screen dulu. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sebentar, ini terputus-putus ya Bapak Ibu. Saya izin buka file aslinya saja. Nah, ini kasus bullying yang terjadi. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya di luar sekolah. Perundungan pertama kali terjadi 2 Februari di warung belakang sekolah Binu Serpong. Perundungan diduga dilakukan belasan senior, yakni kelas 12 kepada satu siswa kelas 10. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Korban perundungan di SMA Binu Serpong mengalami sejumlah luka, diantaranya luka di bagian leher, memar di beberapa bagian tubuh, dan luka bakar akibat benda panas. Yaitu tadi eh,
kasus perundungan yang melanda anak artis ya Bapak Ibu yang viral ya bulan lalu ya tepatnya. Dan itu kita lihat tadi kejadiannya ada tanggal 2, kemudian berlanjut lagi tanggal 13 Bapak Ibu. Jadi beberapa kali terjadi kasus perundungan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita cegah ya. Karena perundungan itu tidak terjadi satu kali, tapi berulang-ulang. Dan itu kita harus bisa memutus mata rantainya. Selanjutnya, apa sih dan mengapa banyak sekali kasus perundungan di dunia pendidikan, serta bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Yang pertama, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Eh, kita flashback dulu ya. Jadi tentang kita samakan dulu persepsinya. Jadi perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sengaja dan berulang kali ya. Kalau satu kali itu mungkin hanya bukan perundungan ya. Dengan tujuan untuk melukai dan mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain ya. Itu pengertian menurut American Psychological Association ya. Dan sebenarnya perundungan ini sendiri bukan hal baru, Pak Ibu. Ini eh, Profesor Dr. Dan Always ya, tahun 73 ini sudah mengatakan bullying ini terjadi berulang kali dari waktu ke waktu, ya, berlangsung dalam satu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan ya antara kekuasaan maupun kekuatan. Jadi kalau ada yang berkuasa, satunya yang dikuasai, ya, atau satunya kuat, satunya lagi lemah, itu rawan terjadi perundungan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perundungan itu sendiri Bapak Ibu perlu kita identifikasi ya. Nah, ini dasar sekali ya bahwa perundungan itu banyak sekali jenisnya dan jangan-jangan kita selama ini melakukan perundungan ya Bapak Ibu. Jangan-jangan saya sendiri sebagai guru melakukan perundungan kepada siswa kita ya. Jangan-jangan kita tidak sadar ya kalau kita tidak memahami pengertian dan kategori perundungan secara luas ya Bapak Ibu. Oke, jadi kategori perundungan ini ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4, yaitu yang pertama verbal, kemudian fisik, kemudian sosial, dan yang terakhir adalah perundungan cyber ya. Oke, jadi ada 4 kategorinya ya. Oke, kita mulai dari yang verbal Bapak Ibu. Apa saja sih yang termasuk perundungan verbal ya Bapak Ibu? Jadi yang termasuk perundungan verbal ini ya, contohnya membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Ya, hai si gundul ya, seperti itu misalkan. Menyindir, ya, menyindir, mengancam, menyebar gosip, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah ini terjadi pada diri kita atau mungkin di lingkungan kita atau mungkin di keseluruhan rakyat Indonesia? Apakah pernah melakukan ini ya? Yang katanya Indonesia adalah negeri yang rakyatnya ramah. Apakah ini eh, menjadi kehidupan sehari-hari kita, bagian dari kehidupan kita atau bukan ya? Jadi Bapak Ibu, jadi sebenarnya hal-hal yang mungkin bagi kita tuh hal sepele, hal yang biasa dalam lingkungan sosial, tapi sebenarnya itu termasuk perundungan ya Bapak Ibu. Jadi membentak, berteriak ya, memaki, bergosip. Bergosip ini Pak Bapak Ibu yang paling sering ya kita lihat. Kalau di Barat ya, kalau kita lihat film-film Barat ya, itu jarang ya apa namanya mereka itu melakukan film-film bergosip ya. Kalau di Indonesia itu sudah menjadi standar Bapak Ibu. Bahkan ada tayangan khusus gosip ya Bapak Ibu. Padahal itu sebenarnya perundungan ya. Gosip artis apa gitu itu malah masuk TV ya Bapak Ibu. Itu di Barat sangat dilarang karena itu kalau dilaporkan ke polisi itu bisa kena pasal perundungan ya. Kemudian mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan ya, panggil hei si gundul, hei si kurus, hei si cungkring, hei si gemuk, itu sebenarnya perundungan ya, itu bisa dilaporkan. Makanya banyak sekali kalau kita perhatikan film-film apapun dari Barat ya, terutama Eropa, itu nggak akan ada yang bilang seperti di sinetron-sinetron Indonesia, hei kamu si jelek, hei kamu si gundul ya, seperti itu. Karena itu memang dilarang, Bapak Ibu. Benar-benar dilarang, ada aturan hukumnya ya.
Tapi di kita itu masih hal yang biasa ya. Bahkan sinetron-sinetron anak-anak kita juga kayak dulu kalau masih ingat Tuyul dan Mbak Yul gitu ya. Itu biasa kita memberikan julukan-julukan yang aneh-aneh kepada lawan kita seperti itu. Bahkan memberikan eh, merendahkan ya teman kita itu sebenarnya sangat dilarang dan semuanya itu termasuk perundungan Bapak Ibu. Ya, termasuk perundungan ya. Jadi sekarang ini kan ada lagi viral kasus ini ya, perang di Timur Tengah sana antara Israel dan Palestina itu ya. Jadi netizen kita yang melakukan perundungan ke sana itu sangat-sangat keras sekali ya, karena memang mereka sudah terlatih di Indonesia, Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya mulai sekarang ya, setelah kita mengetahui ini termasuk perundungan, ini harus kita sampaikan ke siswa kita ya, bahwa semua apapun itu yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang dianggap hal biasa itu sebenarnya termasuk perundungan dan itu harus kita hindari Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama, perundungan verbal. Kemudian yang kedua ini perundungan fisik ya, fisik ya. Nah, ini wajar ya, ini gampang sekali kita identifikasi ya, perundungan fisik, yaitu menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik, meninju, dan memukul ya. Biasa wajar terjadi pada seseorang anak ya, atau anak-anak kita yang lagi bertengkar atau lagi melakukan hubungan ya, masalah sosial seperti itu. Ini sangat terjadi dan gampang diidentifikasi. Yang tidak gampang yang tadi ya, perundungan verbal ya. Kenapa? Karena itu mungkin menjadi hal yang biasa di lingkungan kita dan itu semua akan kita rubah semua ke depan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini perundungan sosial ya. Jadi ini termasuk perundungan sosial yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak dan memfitnah Bapak Ibu. Jadi mengucilkan Bapak Ibu misalkan ada anaknya lagi tengkar sama temannya, kemudian dia ngajak temannya, ya udah nggak usah berteman sama dia. Atau mungkin ada kadang-kadang kita tidak sadar ada anak kita yang nakal ya, katakanlah nakal, terus kita bilang sama anak yang lain, kamu jangan dekati dia. Nah, itu nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Itu termasuk perundungan ya, mengucilkan anak kita walaupun anak tersebut sedang ada masalah, mungkin walaupun anaknya termasuk troublemaker ya. Eh, Justru pendekatan yang harus kita lakukan tidak melakukan pengucilan seperti itu ya. Karena jangan-jangan kita tidak sadar kita sendirilah yang melakukan perundungan terhadap anak didik kita seperti itu. Ya, termasuk membeda-bedakan ya, anak itu nakal, anak itu tidak baik, anak itu suka bolos ya. Tetap aja semuanya itu termasuk perundungan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, ini perundungan cyber ya. Ini di dunia maya. Jadi bisa terjadi di media sosial biasanya Bapak Ibu ya. Di YouTube, di Facebook, Instagram ya. Termasuk YouTube ya. Kita nonton YouTube, kemudian komen, kita yang nggak suka, kita langsung memperolok ya. Bikin jawaban apa namanya, komen-komen memperolok ya, pesan menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror ya, kabar bohong, mengubah foto, perang kata, eh, mengambil fotonya orang lalu membuat akun palsu itu termasuk perundungan. Tapi di Indonesia banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Ya, memperdaya seseorang, mengucilkan dari grup. Ya, ini yang termasuk pesan apa namanya, pesan di media sosial ya. Ini contoh pesan teror di media sosial ya. Kalau di Barat, Bapak Ibu lihat YouTube kemudian komen, awas ya kalau kamu ini maka nanti akan saya pukul lah. Seperti itu tuh bisa dilaporkan di kepolisian Bapak Ibu. Kalau di dunia Barat ya. Tapi di Indonesia kayaknya seperti ini masih banyak terjadi dan kalau kita teliti juga kesulitan ya karena banyak sekali itu hal yang yang sering terjadi memang di Indonesia dan itu mari nggak apa-apa walaupun itu menjadi budaya kita, mari kita mulai sekarang akan merubahnya ya, mulai dari lingkungan sekolah kita dulu ya. Insya Allah ke depan kalau semua sudah kita edukasi ya, termasuk siswa kita dan budaya lingkungan di sekolah kita ke depan ya 10 tahun eh, kita berharap semua budaya bullying yang menjadi hal yang biasa di lingkungan kita itu bisa terhapuskan Bapak Ibu. Kalau kita bersama-sama insya Allah satu Indonesia akan berubah.
Ya, coba kalau Bapak Ibu pernah ke negara-negara yang sangat menghargai eh, hak asasi manusia, Bapak Ibu nggak akan pernah menemukan aneh. Atau gini, ke Bali ya, ke Bali. Kalau ke Bali, Bapak Ibu lihat turis-turis itu, mereka nggak akan berani ngomong aneh-aneh, Bapak Ibu. Pasti sangat sopan sekali karena mereka khawatir melakukan salah satu bullying yang tidak sadar seperti itu. Ya, itu sangat berbeda sekali dengan kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu hal-hal tersebut tentang banyak bullying ya, bahwa kadang-kadang yang sepele pun termasuk bullying, terus apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yaitu kita harus melakukan edukasi dan penyadaran terhadap siswa kita tentang bahaya, tentang bullying dan bahaya bullying ya, serta dampaknya ya, seperti itu. Jadi perlu kita mengedukasi siswa kita ya, termasuk kita sendiri, termasuk juga mungkin beberapa guru yang masih menganggap hal-hal yang kadang-kadang kita ngajar itu termasuk bullying ya. Seperti itu kita kadang tidak sadar seperti itu. Jadi yang penting adalah edukasi dan penyadaran. Nah, apa sih dampak bullying bagi siswa kita, Bapak Ibu? Dampaknya ini sebenarnya beruntun ya, Bapak Ibu. Dari satu kejadian nanti dampaknya itu terus meningkat, meningkat, meningkat ya. Jadi yang pertama itu eh, siswa kita misalkan kena bullying dan sampai kena mentalnya, yang pertama itu siswa nanti akan sulit konsentrasi ya. Sulit konsentrasi, akhirnya kalau sudah sulit konsentrasi, siswa itu akan menurun ya kehadirannya atau absen. Jadi siswa yang biasanya rajin, juara, tapi kalau sudah kena bullying, kena hatinya atau perasaannya atau mentalnya, nanti dia mulai malas sekolah. Ya. Berikutnya, kalau sudah mulai malas-malas, terjadi penurunan prestasi akademisnya, Bapak Ibu. Ya, loh, kamu dulu pinter, sekarang kenapa nilainya anjlok? Jangan, jangan langsung menganggap bahwa mungkin anaknya malas belajar, Bapak Ibu. Boleh jadi salah satu faktornya adalah dia kena bullying, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini berkurangnya minat pada tugas. Jadi dikasih tugas, nggak mengerjakan, sudah sangat malas sekali apapun aktivitasnya. Lalu berikutnya menjadi berkurangnya minat kegiatan sekolah. Ya, sudah malas, ada ekstrakurikuler nggak ikut, pokoknya kabur ya seperti itu. Boleh jadi anak kita yang kabur-kaburan itu dia adalah siswa korban bullying. Dan yang terakhir, kalau anaknya sudah nggak tahan di sekolah, mungkin kalau bullyingnya adalah temannya, eh, akan mereka akan drop out Bapak Ibu dari sekolah atau hanya kegiatan dia drop out dari kegiatan yang tadinya disukai sehingga tidak mau ikut lagi ya seperti itu. Ini dampak bullyingnya. Nah, dari kita lihat bahaya dampak bullying itu Bapak Ibu, ya. Oh ya, mari kita kembali lagi ke materi sebelumnya ya. Jadi dari dampak bullying ini Bapak Ibu sebentar, apa? Kita kembali lagi ke tadi ke kategori bullying ya. Oke, jadi ada kategori bullying. Misalkan kita ambil contoh satu, memperolok-olok ya, atau memperolok, atau bergosip. Sama Bapak Ibu, dari satu bullying tadi, efeknya akan seperti ini juga sama. Ya, kita mengucilkan si A, maka si A nanti akan sulit konsentrasi, bla bla bla, sampai segini. Jadi efek dari satu jenis bullying saja seperti itu Bapak Ibu. Yang tadi mungkin bagi kita hal yang biasa ya, mungkin bergosip ya. Kita gosipi kalau anaknya waktu lagi down, terus mentalnya kena, sama tidak harus perlakuan fisik ya bullying. Bullying yang verbal saja juga efeknya bisa seperti ini Bapak Ibu. Misalkan bapaknya sakit, terus kita kata-katai dikata-katai oleh temannya, bapak kamu pincang seperti itu ya. Nanti siswa akan dapat efek yang sama, kurang lebih bisa sampai seperti ini Bapak Ibu. Dan semua efek itu nggak harus banyak bullying. Satu bullying efeknya bisa seperti ini. Kalau keadaan siswa kita lagi dalam keadaan down seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengedukasi siswa kita tentang bahaya bullying atau perundungan ya, secara lebih mendalam, Bapak Ibu? Jadi kita perlu melakukan deteksi dini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu melakukan deteksi dini ke dalam lingkungan sosial siswa kita. Jadi nanti
kita deteksi dini akan ketahuan, lalu kita tidak mencari kesalahan siswa kita sekarang ya. Saat melakukan deteksi dini, kita tidak melakukan mencari kesalahan, tapi kita akan memiliki tujuan untuk mengedukasi siswa kita, Bapak Ibu. Oke. Kita akan menggunakan aplikasi, ya kita akan melakukan deteksi dini dan Bapak Ibu kita perlu apa namanya, sukarelawan ya, mungkin sekitar 50 orang aja. Saya butuh data Bapak Ibu. Nanti kita akan simulasikan bagaimana mendeteksi dini bullying di dalam lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Oke, saya minta data nama Bapak Ibu yang mau jadi sukarelawan 50 orang saja ya. Sebentar. Saya apa namanya, share linknya ada di chat Zoom. Silakan yang mau mencoba ya deteksi dini. Kita akan menganalisisnya dengan analisis sosiometri, analisis sosial menggunakan data sosiometri. Bisa diketik manual SID STTID garis miring tes strip data atau diklik link Zoom-nya. Saya butuh data nama Bapak Ibu ya. Monggo silakan yang mau silakan diisi nama. Nanti akan kita lakukan tes deteksi dini di aplikasi ya. Kita akan memanfaatkan aplikasi. Silakan Bapak Ibu diisi data namanya. Oke. Wah, langsung masuk ini ya. Jadi ini kita hanya memerlukan 50 ya Bapak Ibu. Nanti yang namanya di atas 50 tidak apa-apa, tidak perlu diisi ya. Kita akan pakai 50 orang, nanti akan kita simulasikan seakan-akan kita satu kelas di sini ya, kita satu teman ya. Oke. Nah, ini datanya sudah hampir 50 Bapak Ibu. Nah, kemudian sorry. Nah, kemudian kita akan menganalisis nanti ya, kita akan ada angket online dan eh, angketnya ini nanti akan kita analisis dengan aplikasi namanya aplikasi Sosiometri Nobul Bapak Ibu. Jadi ini aplikasinya ya. Untuk daftar pesertanya tinggal 3 lagi ya. Oke. Jadi nanti kita akan analisis deteksi dini ya. Nanti kita akan simulasikan seakan-akan kita teman satu kelas dan saling kenal ya. Ini salah satu syaratnya itu harus kenal ya Bapak Ibu, tahu ya. Oke. Kita akan analisis dengan aplikasi namanya Sosiometri Rombul. Ini aplikasinya. Ini berbentuk Excel ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diinstal. Kalau ada nanti tinggal kalau ada Office-nya tinggal diklik, kita buka. Sorry. Lah, ini aplikasinya ya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya walaupun Excel, ini atasnya sudah berubah ya menu-menunya. Untuk menjalankannya kita perlu mengaktifkan makro dengan mengklik tombol enable tadi dan inilah aplikasi untuk analisis deteksi dini bullying di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan masukkan dulu data nama peserta Bapak Ibu tadi yang sudah isi dan nanti akan kita buatkan angketnya secara online ya Bapak Ibu. Jadi izin ini hanya kita pakai ya yang 50 saja. Oke. Jadi inilah aplikasinya. Nobul dan nanti akan terlihat Bapak Ibu siapa yang melakukan bullying karena di angket nanti tidak akan ada pertanyaan apakah kamu melakukan bullying pada temannya, nggak akan ada pertanyaan seperti itu, tapi nanti kita akan tahu sendiri siapa pelakunya dan siapa yang paling banyak dilaporkan, siapa yang jadi troublemaker, siapa pembuli, tanpa perlu kita tanya langsung ke anaknya ya, tapi ditanya dari sisi setiap siswa seperti itu. Oke. Kita mulai dulu. Kita akan input dulu apa namanya
data nama ya, data nama dari seluruh peserta. Kita pura-pura dulu bahwa kita saling kenal ya Bapak Ibu di sini. Kita akan buat angket dulu. Saya mohon izin waktu sekitar 5 menit ya. Saya akan cetak angket dulu yang secara online ya. Ini data nama Bapak Ibu yang sudah masuk. Jadi 50 orang saja ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya saya akan buat angket online dalam bentuk Google Form ya Bapak Ibu. Saya masukkan dan ini ada template-nya sudah sih. Tinggal dimasukkan saja. Cuma kita harus memasukkan apa namanya? Daftar nama tadi peserta kita. Nah, ini ya. Oke, saya izin mempersiapkan angketnya dulu dan ini sudah siap angketnya. Baik, Bapak Ibu, tadi setelah kita tahu data teman-teman kita ya, kita simulasikan saja ya ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya mari kita lakukan tes angket ya. Nah, oke. Silakan yang mau ikut angket dan ini khusus orang-orang yang namanya terdaftar di angket. Silakan diklik link yang ada di chat Zoom atau ketik secara manual yang ada di layar s.id tes strip SNB ya, sosiometri Nobul ya. Kita buka angketnya. Angketnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Silakan kita akan lakukan tes angket secara online. Dan ini jika Bapak Ibu namanya masuk ke dalam daftar peserta yang ada di sini, di angket ini, silakan dilanjutkan. Jika tidak, boleh diisi tapi jangan diklik kirim ya. Cukup dilihat-lihat saja ya, atau diklik tapi jangan sampai di submit ya. Nggak apa-apa sebagai alat pembelajaran kita aja. Ya, jika nama Bapak Ibu ada di angket ini, silakan dilanjutkan diisi angketnya. Oke, baik kita langsung ya. Kita langsung klik angketnya. Jadi alamat linknya bisa diketik manual di Google Chrome, s.id garis miring tes strip SNB ya. Nah, ini angketnya dan nanti akan keluar angket seperti ini. Oke, ya. Oke, silakan diisi untuk emailnya ini wajib diisi ya. Oke. Kemudian cara mengisinya Bapak Ibu, cek dulu namanya di sini. Jika nama Bapak Ibu ada, misalkan nomor 15 saya contohkan saya nomor absen 15. Data yang dipakai di sini adalah data nomor urut absen ya, seperti ini. Jadi nanti ada pertanyaan di bawahnya, nomor urut absen saya misalkan 15 seperti itu ya. Dan ini kalau namanya tidak masuk, mohon tidak diisi ya Bapak Ibu. Oke, karena kalau diisi nanti akan tertumpuk ya. Orang yang asli akan kalah sama orang yang nindih-nindih seperti itu. Oke, kita simulasikan ini kejadian yang terjadi di dalam kelas kita ya, siswa kita dalam satu kelas katakanlah. Silakan diisi nomor urut absen, lalu kelasnya ini dikosongi aja yang tidak ada bintang merahnya dikosongi aja. Ya, misalkan eh, nama Maria ya. Oke. Ini untuk data identitas siswa kita. Untuk WA, Facebook bisa diabaikan atau dikosongi aja. Nah, kemudian di sisi bawah ini baru pertanyaannya Bapak Ibu angketnya ya. Ada dua bagian pertanyaan. Yang pertama tentang kejadian padaku ya. Cara mengisinya nanti cukup dijawab ya. Nomor absen. Jadi kita mulai dari A1 ya. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku? Misalkan membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberi julukan tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, menyebar gosip. Jawab jika ada salah satu saja ya. Jika ada salah satu, lalu kita cek absen yang di atasnya nih Bapak Ibu. Oh, ada temanku ya, misalkan nomor 13 ya. Maka di sini diisi eh, siswa nomor 13 pernah melakukan verbal pada saya. Ya, alasannya mungkin dia pernah menggosipi saya, bergosip.
Ya, kayak gitu saja cara ngisinya Bapak Ibu. Jadi cara ngisi angketnya seperti itu ya. Jadi kita akan menyebutkan nomor absen dari teman kita. Kemudian pertanyaan A2 sama, siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik padaku ya, misalkan menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik, meninju, memukul dan lain-lain. Ya, dicari ya, misalkan ada maka dicari nomor absen berapa. Misalkan nomor absen 38 ya, maka ditulis di sini nomor absen 38. Alasannya pernah menjambak saya, pernah menjambak ya. Singkat seperti itu. Oke. Kemudian misalkan nomor 3, siapa teman yang pernah melakukan perundungan sosial padaku, misalkan mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak. Ya, diisi nomor absen saja. Jika ada salah satu ya, maka wajib diisi. Jika tidak ada, dikosongi aja Bapak Ibu ya. Nggak pasti, nggak semua kita pernah mengalami perundungan ya. Kalau kita anak baik-baik atau kita anak yang memiliki karisma itu akan sungkan atau takut ya teman kita melakukan perundungan pada kita ya. Belum tentu setiap siswa pernah mengalaminya ya. Maka jika tidak ada silakan dikosongi aja ya. Katakanlah 3 dan 4 dikosongi ya. Nah, ini kemudian ada lagi ini pertanyaan tambahan saja. Siapa teman di kelas lain jika ada ya. Siapa, sebutkan kelasnya, namanya siapa, alasannya apa ya. Itu pertanyaan angket kategori A1A ya. Untuk angket yang kedua ini tentang evaluasi diri ya, tentang diriku sendiri ya. Jadi misalkan aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya. Jika iya maka dijawab iya, jika tidak maka dijawab tidak ya, seperti itu. Ini alat evaluasi diri ya Bapak Ibu. Silahkan diisi. Aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain. Aku ingin mengendalikan orang lain ya. Aku kasar dengan orang lain, misalkan mendorong atau berkelahi. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku ya. Jadi ini evaluasi diri ya. Sebenarnya dia tidak akan sadar siswa kita untuk menjawabnya ya. Monggo silakan diisi Bapak Ibu angketnya dan nanti akan kita analisis ya. Dan akan ketahuan bukan hanya ketahuan data siapa pelakunya saja, tapi analisis secara komprehensif apa yang sedang terjadi sebenarnya di dalam kelas itu, apa saja, siapa dia, apa karakteristiknya, ya semuanya akan teranalisis Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diisi ya. Oke, waktunya 3 menit ya. Ini simple kok ini sebenarnya. Kan kita juga nggak saling kenal ya. Nggak apa-apa, dipura-pura saja. Nanti misalkan ada Bapak Ibu namanya masuk, nggak apa-apa. Itu bukan sungguhan ya Bapak Ibu. Oke. Silahkan Bapak Ibu diisi. Ini sudah 11 yang masuk ya. Ya, dan ini Bapak Ibu angket seperti ini nggak akan ada lagi ini. Baru satu-satunya ya. Eh, ada ya. Dan mungkin perintisan di Indonesia seperti ini. Oke, silahkan. Waktunya 3 menit. Ya, kalau misalkan sesuatu tidak ada ya, tidak ada teman kita yang membuli, dikosongi aja ya. Atau mungkin tidak ada sama sekali ya nggak apa-apa, dikosongi aja. Tapi harus ngisi angketnya. Terutama alat evaluasi dirinya itu ya Bapak Ibu. Oke, ya baru 24. Oke, waktunya 2 menit. Silahkan diisi ya Bapak Ibu.
Silakan yang namanya tadi masuk, silakan ya, namanya masuk pada daftar nama angket, silakan diisi ya. Oke, 30, tinggal 1 menit ya. Jadi Bapak Ibu di angket ini tidak ada pertanyaan apakah kamu membuli temanmu ya. Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena pasti jawabannya tidak ya. Tapi nanti kita akan tahu dari analisisnya bahwa si A, si B, si C inilah pembulinya ya. Karena kita nggak mungkin tanya apakah kamu pencuri. Nah, nggak mungkin dia akan jawab enggak, saya pasti bukan pencuri seperti itu. Karena data angket seperti itu tidak efektif. Tapi kalau kita menggunakan metode sosiometri seperti ini, nanti akan ketahuan Bapak Ibu, akan terlihat jelas dan bisa kita analisis ya eh, siapa yang benar-benar melakukan bullying. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu, ini alat deteksi dini ya, tidak untuk menghukum siswa kita ya, tapi untuk memberikan eh, pelajaran dan alat edukasi ya kepada siswa kita agar kedepannya tidak melakukan bullying lagi. Misalkan nanti ada terjadi bullying, kita siapkan saluran khusus ya, saluran khusus untuk bullying. Dan tes ini Bapak Ibu tidak perlu dilakukan kejadian kemarin. Kejadian 3 bulan lalu, kejadian 5 bulan lalu nggak apa-apa, silakan diisi ya. Ini hanya untuk deteksi diri dulu ya. Untuk kasus perundungan serius ke depannya kita siapkan apa namanya alat pelaporan khusus ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini kayaknya sudah hampir lengkap isinya dan kita akan kembali ke aplikasi, kita akan analisis ya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Jadi nanti di aplikasi ini Bapak Ibu, kita akan mengambil data dari angket tadi ya, input data. Oh ya. Jadi kita sambungkan dulu hasil dari Google Form-nya atau Google Sheet-nya yang ini. Kita copy linknya yang ini Bapak Ibu. Kita copy ya link yang atas ini. Nanti kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, kita masukkan di sini. Linknya sudah masuk. Lalu kita ambil datanya. Kalau sudah selesai, maka nanti seluruh data yang Bapak Ibu isi itu akan masuk ke dalam aplikasi ini. Oke, saya coba impor ya datanya. Ini ada tombol impor dari Google Sheet yang atas ini. Ya, untuk ngisi angkanya sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke, 41 ya. 10 orang tidak ngisi data angket ya. Oke. Nah, ini datanya sudah kita impor, kita masukkan ke dalam aplikasi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk dan ini terlihat ya. Nanti siswa kita yang tidak ngisi terlihat ya. Ini siswa nomor 12, kemudian siswa nomor 17, 19, 20 ya, terlihat analisisnya. Ini jumlah siswanya kita ganti 50 ya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, tugasnya cuma 3, yaitu sebarkan angket, ya siapkan angket, ya, lalu disebarkan ke siswa dan diisi ke siswa. Yang terakhir adalah memasukkan hasil angketnya di sini ya. Ada banyak cara memasukkan data angketnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya impor, saya hapus dulu ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang aplikasinya ini ya. Jadi aplikasinya ini berbasis Excel, cara menggunakannya mirip dengan menggunakan Microsoft Word Bapak Ibu ya. Tapi ini menu-menunya memang berubah ya. Jadi di sini tombol-tombol di atas ini berfungsi dan halaman menu utama ini isinya juga sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Walaupun ini apa namanya banyak tombolnya, tapi sebenarnya Bapak Ibu cukup melakukan 3 hal di sini. Yang lainnya semuanya otomatis ya. Cukup melakukan 3 hal. Yang pertama adalah siapkan angket atau cetak angket. Yang kedua sebarkan ke siswa lalu diisi oleh siswa. Yang ketiga input data. Itu saja. Sisanya nanti otomatis akan dianalisis oleh aplikasi ya, seperti itu. Nah, ini adalah halaman menu utama. Kemudian kita lihat angketnya. Ini angket ini ada angket offline. Ini bisa dicetak secara manual ya.
ada angket yang online, online yang Bapak Ibu isi tadi ya Bapak Ibu, itu angket online ya. Nah ini offline-nya. Jadi datanya sudah ada di sini. Angketnya sudah disediakan pertanyaannya ya. Ini tinggal dicetak, dibagikan kepada siswa. Oke. Kemudian input data. Di input data ini Bapak Ibu apa namanya? Ada banyak cara ya. Ada banyak cara untuk mengisinya ya. Ada sekitar 4 atau 5 ya. Kita mulai ya. Cara input data untuk data siswa ini ada banyak cara. Yang pertama itu cara manual ya, atau cara adat, cara warisan ya. Apa itu? Yaitu ketik manual ya, seperti ini. Misalkan diketik nama siswa Ali, kemudian Budi, seperti itu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa ngambil data dari Dapodik, Bapak Ibu. Ada tombol Dapodik. Jadi silakan diekspor data Dapodiknya. Itu nanti berbentuk Excel, lalu tinggal diklik, lalu dipilih tombol Dapodiknya, maka nanti data siswa kita yang dari Dapodik itu akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi ya, disedot langsung ya. Jangan dirubah apapun yang ada di Dapodik, kecuali di sort atau diurutkan saja sesuai kelasnya. Itu aja. Nah, ini proses ambil data dari Dapodik seperti ini. Nah, ini ya sudah masuk datanya. Ini masih proses pengolahan Dapodik tapi di aplikasi, lalu klik tombol copy ke input data ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, maka nanti data dari Dapodik ini akan kita pindahkan ke halaman input data. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Ini enak ya. Satu kali klik sudah masuk ya. Tapi ini per kelas ya Bapak Ibu memasukkannya. Nah, cara yang kedua, cara yang ketiga, misalkan kita punya file Excel ya, apa absen ya, tinggal di copy aja, di copy seperti ini Excel biasa, Control Tab, Control V seperti ini ya, copy paste seperti Microsoft Word ya, copy paste aja, itu lebih simpel cara ngisinya. Dan data yang harus ada itu cuma dua Bapak Ibu, yang tadi kan banyak email apa bla 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 bla, itu nggak apa-apa, tidak usah diisi ya. Ya, jadi ini nomor induk sama nama plus nomor absen ya. Pastikan urut ya, nomor absennya urut. Oke. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang terakhir, ya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form tadi ya, yang angket online. Lalu kita, oh ya, sorry. Untuk mengisinya sama, untuk mengisi angketnya sama ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi pertanyaan nomor 1, siapa siswa yang melakukan bullying verbal padaku? Misalkan siswa nomor 13, alasannya mungkin bergosip, ya gitu aja. Cara ngisinya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kategori B, itu dijawabnya seperti ini. Nah, pertanyaan tentang evaluasi diri dijawab, jika dijawab iya, maka dikasih tanda centang, ya. Jika tidak, maka dikosongkan saja. Ya, seperti ini cara ngisinya. Oke. Itu cara untuk ngisi angketnya. Nah, untuk yang terakhir tadi secara online, maka kita cukup klik tombol impor dari Google Sheet yang ada di sini, maka nanti data-data yang Bapak Ibu isi tadi secara online itu akan langsung ditarik ke dalam aplikasi ini Bapak Ibu. Dan data tadi itu akan urut sesuai dengan nomor absen yang memang benar-benar Bapak Ibu isi. Jadi tidak urut siapa yang ngisi paling dulu, dia akan urut sendiri sesuai dengan nomor absennya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah masuk ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke. Maaf saya replace ya yang namanya tidak masuk terus ngaku-ngaku nomor absen berapa ya. Saya replace menjadi yang asli ya. Ini absen yang asli. Nah, benar ini nomor 1 Hilmi ya. Oke, kita paste ya di sini. Oh ya, benar ini ya. Berarti benar-benar kita sesuai dengan nomor absen. Oke, Bapak Ibu, kita lihat hasilnya. Sampai di sini sudah selesai tugas Bapak Ibu dan semuanya nanti akan otomatis dianalisis oleh aplikasi ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat analisis yang pertama ya Bapak Ibu tentang per peserta ya. Kita mulai dari peserta nomor 1 ya. Kita urut Ibu Helmi SN ya, seperti ini. Nah, saya akan ubah dulu logonya biar bagus ya ini ya. Oke. Jadi ini laporan per peserta sebagai korban ya. Oke. Saya melaporkan ya, katakanlah saya sebagai Ibu Ilmi ini
ada satu perundungan verbal padaku ya, satu ya. Siapa teman yang saya adukan? Ini namanya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian alasannya karena bergosip ya. Oke. Jadi cuma satu. Kita mulai, kita coba lihat peserta yang nomor 2, Wiwi Sukesi. Ya, tidak ada eh, perundungan ya, nggak ada laporan, nol ya. Oke, kita lihat lagi, cek. Nah, ini Ibu Arifah Helmiati. Nah, ini tiga laporan perundungan yang saya adukan. Satu verbal tanpa fisik, kemudian sosial satu, cyber satu. Siapa saja yang saya laporkan, ini terlihat Bapak Ibu di sini analisisnya ya. Alasan saya mengadukan, yang pertama saya pernah menyuruh saya untuk membeli jajan ya seperti itu. Yang sosial pernah membeda-bedakan saya, kemudian yang cyber pernah berkata bohong ya seperti itu. Ini sebagai korban ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada laporannya juga. Jika aku mengalami perundungan, apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, ini tips ya bagi siswa kita, yaitu harus bersikap tenang ya. Misalkan ambil nafas dalam-dalam, 1 menit lalu hembuskan keluar ya. Sembunyikan kemarahan dan kesedihan. Berdiri tegak, angkat kepala, pandang pelaku dengan tegas ya. Ini ada tips-tipsnya. Ada tanyakan permasalahan saat kita mengalami perundungan ya. Ini tipsnya. Ya, segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Ini ada tipsnya penting dan ini perlu kita sampaikan ke siswa kita. Oke, ini sebagai korban, Bapak Ibu. Pertanyaan memang tadi sebagai korban. Kemudian kita akan analisis sebagai pelaku ya. Nah, kalau tadi sebagai korban, sekarang sebagai pelaku. Kita mulai dari siswa nomor 1 ya, sebagai pelaku. Nah, ini maaf ya Ibu, ini hanya simulasi ya, bukan sungguhan ya. Nah, ini kebetulan namanya Ibu Ilmi ya. Jadi Ibu Ilmi ini mendapat laporan diadukan oleh temannya, yaitu melakukan perundungan verbal 2 kali, perundungan fisik 2 kali, perundungan sosial 2 kali, perundungan cyber 3 kali ya. Ini ada 9 aduan. Misalkan saya sebagai ini siswa ini ya, misalkan. Di sini terlihat alasan teman melakukan, alasan saya melakukan verbal yaitu bergosip, menyindir, kemudian mendiamkan ya seperti itu. Ini terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Tadi berarti ini beberapa orang tidak menulis alasannya ya. Nah ini potensi aku menjadi perundung. Ini juga alat evaluasi diri ya. Jadi aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Aku tidak peduli dengan perasaan orang lain ya. Aku terkadang memaksa orang lain melakukan hal-hal yang mereka tidak inginkan, atau aku meminjam barang teman tapi tidak mengembalikan. Ini evaluasi diri, kita cocokkan nanti dari alasan teman, apakah sama. Kalau sama memang klop ya, itu. Nah, ini juga ada tips sebagai saya, sebagai pelaku, ya, apa yang harus saya lakukan. Ya, ini. Mengapa saya menjadi pelaku perundung? Yang pertama, saya menuduh temannya bersalah. Saya menuduh temanku bersalah ya. Kemudian meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua, kemudian pernah mengalami peristiwa perundungan yang membuatnya marah. Ya, ini sebab-sebab kita menjadi perundung. Kemudian banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri dan bisa disampaikan ke siswa. Kemudian cara saya untuk menghentikan supaya saya tidak jadi perundung lagi, ada tipsnya. Ya, yang pertama meminta maaf, kemudian bersabar ketika tidak langsung dimaafkan, kemudian dialihkan dengan melakukan kerja sosial, kemudian temukan kegiatan atau bergabung di klub sesuai dengan minat ya, biar kita tidak terngiang-ngiang atau terus menjadi pelaku perundungan seperti itu. Ya, ini contoh ya. Kita coba peserta nomor 2 ya. Contoh ya Bu, ya maaf ya ini bukan sungguhan ya Bu, hanya simulasi. Kebetulan dipilih oleh teman-temannya ya. Ini cuma 2 aduan yang diadukan kepada saya ya. Mengapa saya disebut perundung? Karena saya pernah memukul, karena saya pernah mengucilkan. Ini terlihat datanya. Kemudian yang nomor 3, siapa nih? Ibu Arifah Helmiati. Ya, ini terlihat 5 aduan dan 4 kecenderungan sikap. Sebenarnya di aplikasi ini terlihat ya siapa yang melaporkan ya, tapi sebisa mungkin kita sembunyikan karena tidak baik buat siswa.
karena nanti mereka akan berubah sikapnya setelah tahu saya dilaporkan ya. Untuk menampilkannya di sini ada tombolnya Bapak Ibu, ini yang ini ya. Tampilkan siswa yang mengadukan saya ya, ini terlihat ya. Nah, ini yang melaporkan verbal ini Muhammad Habib Tantowi ya, ini melaporkan siswa nomor 3. Terlihat ini. Yang fisik ya, nanti sebenarnya ini tidak baik kita tampilkan karena nanti akan beresiko pada perubahan sikap siswa kita ya. Kita cukup sembunyikan, cuma kemampuan aplikasi ini dapat menampilkan ya, seperti itu. Kita sembunyikan lagi. Jadi begini ya Bapak Ibu, terlihat laporan per siswanya seperti itu. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Nah, eh, di aplikasi ini ada gambar anak kecil, tapi ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi foto siswa kita ya. Jadi caranya nanti cukup ada folder foto, di dalam folder foto ini dikasih fotonya siswa kita, lalu dikasih nomor induk. Namanya itu diubah menjadi nomor induk ya. Misalkan saya coba pada siswa nomor 1 ya. Di input datanya nomor induknya saya ubah menjadi 1001 ya, seperti yang di foto tadi ya. Maka nanti di sini ini fotonya akan berubah menjadi apa namanya, foto sesuai dengan nomor induknya Pak Bu. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi nanti akan otomatis berubah seperti ini ya. Ya, kita bisa membuat laporan yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Oke, baik Bapak Ibu, ini juga bisa dicetak secara digital ya. Misalkan dalam bentuk PDF atau bisa juga dicetak secara fisik. Ya, kita tambahkan dulu tanda tangan. Ya, oke. Kita tambahkan dulu tanda tangannya biar bagus dicetak secara PDF. Nah, Bapak Ibu, ini ada tombol PDF-nya, kepala sekolah yang tanda tangannya, Nggak apa-apa. Ini klik tombol PDF, misalkan kita cetak dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 ya. Maka nanti di sini akan dicetak PDF seperti ini secara otomatis digenerate oleh aplikasi ya. Nah, ini keluar, kita klik, kita lihat hasilnya. Dan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu hasil dari file PDF yang kita cetak ya. Nah, Bapak Ibu, kalaupun dicetak secara fisik nanti hasilnya juga sama ya. PDF ini adalah gambaran dari versi digital dari versi cetak asli ya, seperti ini. Dan ini sudah tidak bisa kita edit lagi. Oke, ini sudah keluar sebagai korban 3 siswa ya. Oke, jadi seperti itu. Ini outputnya banyak ya Bapak Ibu. Ini baru analisis per satu siswa ya. Kita akan analisis dalam satu kelompok besar dalam satu kelas. Di sini ada namanya sosiogram Nobel ya. Dan di sini terlihat Bapak Ibu, ini hasilnya dari analisis sosiogramnya, terlihat seperti ini. Saya sebagai korban di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini sebagai pelaku ya. Jadi misalkan Ibu Hilmi SN ya, saya sebagai ini sebagai pelaku, siapa saja melaporkan terlihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang melaporkan saya. Ya, terlihat dan nanti akan dianalisis ya, terlihat dalam bentuk jaring-jaring seperti ini. Oke, kemudian di sini langsung terlihat pelaku tertinggi ya. Ya, biasanya kalau dalam webinar kayak gini yang jadi kena biasanya peserta nomor 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Karena banyak orang ngisi untuk secara random itu nomor 1, 2 atau 3. Ini terlihat terbanyak adalah pelaku tertingginya Hilmi SN ya. Satu peserta ada 9 aduan, yaitu 8,9% dari jumlah aduan. Nah, saling mengadukan ini nggak ada ya. Coba kita rekayasa aja saling mengadukan. Maaf, kita simulasikan aja di rekayasa. Misalkan siswa nomor 5 ini melaporkan siswa nomor 6, dan siswa nomor 6 melaporkan siswa nomor 5 ya. Ini biar terlihat di hasil saling mengadukan di sini terlihat ya. Indah Diana Sapitri saling mengadukan Agustiani Setioningrum. Nah, terlihat nanti Bapak Ibu, oh
Kalau saling mengadukan seperti ini, maksudnya apa Bapak Ibu? Mereka ini bukan bullying, tapi lagi bertengkar Bapak Ibu. Mereka ini bukan apa? Bukan orang yang kuat melawan orang yang lemah. Karena bullying itu ada ketidakseimbangan kekuatan. Tapi mereka seimbang. Ini bukan bullying ya, seperti ini, saling mengadukan. Boleh jadi mereka lagi bermasalah sosial, bertengkar. Oh, saya dijambak sama dia, dia menjambak saya, sama ya, seperti itu. Jadi sama-sama sebagai pelaku, juga sama-sama sebagai korban, dan itu bukan bullying sebenarnya. Oke, terlihat ya. Kemudian yang tidak diadukan sama sekali, ini Bapak Ibu, siswa baik-baik saja ya, siswa yang beruntung dan tidak pernah punya masalah sosial terkait sama perundungan ya. Ini terlihat, nah ini siswa nomor 49, 48, 47, nah ini tidak dilaporkan sama sekali ya. Ini terlihat namanya di sini. Jadi keadaan siswa kita di kelas tersebut kita sudah tahu Bapak Ibu. Oh ya, siapa pelaku pembulian tertinggi loh ya ini ya, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti kita akan analisis di sini. Oke. Kita lihat matriksnya Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Ya, saya dilaporkan oleh siapa saja dan siapa yang melaporkan saya Bapak Ibu. Nah, terlihat di sini ya dalam bentuk matriks seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya. Saya melaporkan siapa dan siapa melaporkan saya. Nah, ini sebagai pelaku yang atas, yang bawah ini sebagai eh, korban ya. Tadi di angket itu kan tidak ada pertanyaan apakah Anda pelaku pembuli, nggak ada. Tapi di sini akan tahu ya Bapak Ibu. Semuanya tahu dengan melihat sosiogram maupun melihat metrik sosiometrinya. Jadi pelaku tinggal dilihat ke bawah, posisi ke bawah gini. Ya. Wah, ini yang melaporkan saya siapa saja. Di sosiogramnya juga sama, cuma bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita lihat juga dalam bentuk grafik dalam keadaan di kelas tersebut. Bullying yang terbanyak adalah apa? Terlihat ya, yaitu verbal 36 aduan, fisiknya 24, sosialnya 25, dan cybernya 17. Dan ini kita perlu melakukan edukasi kepada siswa kita, Bapak Ibu. Kemudian indeks ya, indeks ini terlihat analisisnya. Ini sebagai pelaku ya. Ternyata hampir rata-rata setiap siswa ini menjadi pelaku bullying dan inilah yang perlu kita lakukan edukasi ya Bapak Ibu. Karena kita kadang tidak sadar ya melakukan bullying verbal terutama yang paling umum terjadi di lingkungan kita. Dan ini nanti yang akan kita jadi target edukasi pendidikan terkait dampak bullying. Kemudian di sini ada urut pelaku tertinggi, langsung diurut ya. Mau dibuat top 10 atau top 5 tinggal diubah aja pengaturannya di sini. Ini urut dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Terbanyak. Jadi sebenarnya terlihat ya eh, pelaku bullyingnya. Oke, jadi ini analisis secara umum dalam satu kelas ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke sini sebagai pelaku ya Bapak Ibu. Kita kembali ke analisis per siswanya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu untuk siswa yang menjadi pelaku bullying, kemudian di sini ada alasan teman, ya terlihat kan? Kenapa kenapa saya dilaporkan sebagai pelaku ya? Jadi ini juga selain sebagai laporan siswa, ini adalah karakter siswa kita Bapak Ibu. Jadi penilaian sikap oleh siswa kita. Jadi si A ini anaknya kayak apa, kita tahu juga ya. Oh ternyata anaknya pernah bergosip. Oh anaknya pernah mengancam. Anaknya pernah menarik saya dengan keras. Ya anaknya dia iri pada saya. Jadi kita tahu secara tidak langsung karakter siswa yang melakukan bullying kepada teman lainnya seperti itu. Tanpa kita bertemu langsung sama anaknya ya. Sudah ada analisisnya seperti itu. Oke, jadi ini analisisnya ya Bapak Ibu, baik itu per kelompok atau ini. Kemudian nanti kalau misalkan tadi mau dicetak, buat laporan ke kepala sekolah, sudah ada covernya ini, tinggal diganti saja, di print, cetak, bundle, kasihkan ke kepala sekolah, dan itu pentingnya kita apa melakukan deteksi dini
anti bullying ya, deteksi dini bullying di sekolah kita ya. Ada satuan kegiatan pendukungnya. Oke. Baik, di sini juga ada konsep kalau mau baca-baca sekilas daftar bacaan yang perlu dibaca. Nah, di sini juga ada ini Bapak Ibu, alat edukasinya ya. Alat edukasi ada di sini Bapak Ibu. Bentuk-bentuk perundungan ini bisa kita cetak nanti ya dan disebarkan ke siswa. Bahwa yang termasuk perundungan verbal apa saja, perundungan fisik, perundungan sosial. Pihak-pihak yang terlibat perundungan itu ada 3 Bapak Ibu, bukan 2 ya, bukan pelaku sama korban. Ada satu lagi, yaitu saksi ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sekarang. Sebagai korban, mengapa siswa itu berpotensi sebagai korban? Yang pertama itu siswa yang dianggap berbeda, baik fisik maupun kebiasaan, misalkan terlalu kurus atau gemuk. Kemudian yang kedua, siswa yang sering salah bicara, salah tingkah, atau mudah takut. Yang ketiga, siswa yang cenderung penurut dan tidak pandai bergaul. Yang keempat, siswa yang dianggap menyebalkan, tetapi tidak mampu membela diri. Yang kelima, siswa yang baru ya di lingkungan sekolah atau di rumah. Kemudian yang terakhir, siswa yang berkebutuhan khusus, baik kebutuhan khusus terkait fisik ya, pincang, buta, tuli, bisu, atau non fisik, yaitu autis atau keterbelakangan mental. Ini calon-calon yang mudah dibully oleh temannya. Kemudian apa yang harus aku lakukan jika aku mengalami bullying? Tadi sudah disampaikan di aplikasi. Nah, ini kita juga harus tahu Bapak Ibu, respon korban dalam menghadapi bullying atau perundungan itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu fight, flight, dan freeze. Ya, ini ada di aplikasi ya, saya perbesar. Flight ini membalas ya, kalau si A ini dibully, dia langsung fight, langsung membalas. Dia dijambak, dia balas jambak ya. Kemudian yang kedua, flight ini melarikan diri ya. Ya, itu biasanya merasa sakit hati, namun cenderung melarikan diri dengan melakukan hal-hal positif atau negatif. Ya, kalau positifnya biasanya melakukan belajar bela diri, musik, melukis, main gitar. Kalau negatifnya nanti lari ke narkoba, minuman keras, gawai, online games, pornografi, dan lain-lain ya. Ini efeknya ya. Makanya nanti pelaku bullying kalau sudah besar mereka akan juga nanti akan membalas pada yang lebih lemah setelah mereka dewasa seperti itu. Itu sering terjadi ya. Kemudian yang terakhir ini adalah freeze. Kalau siswa kita freeze artinya tidak berdaya atau ketakutan ya. Jadi kalau freeze itu biasanya kehilangan motivasi hidup karena merasa sangat tertekan, ia cenderung menarik diri, tertutup, lupa pada impian-impiannya dan terkadang menyakiti diri sendiri. Ya, contoh membenturkan kepala ke tembok, tidak mau makan dan lain-lain ya. Kalau yang tadi secara umum tidak mau sekolah, tidak mau ikut kegiatan, bolos, akhirnya sampai DO ya, tidak garap PR semuanya ya. Itu biasanya kelompok yang freeze ini Bapak Ibu. Ya. Ini yang berbahaya. Jadi selain dari si pelaku, unsur pelaku, dari unsur mental si korban juga ada tiga, tiga kelompok yang berbeda Bapak Ibu. Kalau yang A ini, yang fight, ini mereka membalas, itu bagus Bapak Ibu, mentalnya tidak jatuh. Dan yang perlu kita bina itu adalah yang flight, melarikan diri, atau yang freeze Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pegang nanti ya. Oke, mengapa korban perundungan jarang melapor, Bapak Ibu? Ini harus tahu ya. Ya, saya kira tidak perlu dijelaskan semuanya. Ini banyak analisisnya. Ini alat edukasi ya untuk siswa kita. Kemudian sebab saya menjadi perundung, potensi aku menjadi perundung ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saksi. Mengapa saksi itu saat melihat kejadian tidak pernah melapor, Bapak Ibu? Tidak melapor ya. Yang pertama ada beberapa hal ini. Jadi nanti jangan salahkan si pelaku saja, ada saksi juga Bapak Ibu. Ini pertimbangan lain. Yang pertama, saksi itu nggak mau melapor karena pelaku adalah temannya ya. Yang kedua, menganggap ini bukan masalahnya. Yang ketiga, menganggap korban pantas mendapatkan perundungan. Yang keempat, takut menjadi korban berikutnya. Yang terakhir, tidak mau terlibat ya dengan kasus perundungan. Sama dengan kasus anak artis tadi ya. Jadi kasus perundungan anak artis tadi itu tanggal 3 terjadi perundungan pertama, kemudian terjadi perundungan kedua itu tanggal 13 ya Februari.
Dan itu space waktu seperti itu kalau kita lakukan deteksi dini, Bapak Ibu, pakai alat seperti ini, kelihatan nanti, wah ini lagi sedang terjadi perundungan ya. Bapak Ibu bisa langsung gerak cepat dan tidak akan terjadi perundungan tingkat selanjutnya ya. Kalau sudah melihat data seperti ini. Ya. Kemudian menjadi abstander ya, saya kira ini bagaimana cara mendukung korban ya. Saya kira ini teknis ya, tekstual semua. Kemudian ada upaya pencegahan oleh sekolah ya terlihat. Ini perlu sekolah melakukan adanya layanan pengaduan atau media bagi murid untuk melapor perundungan ya perlu dibuatkan. Eh, di sini juga ada sih di apa namanya di bagian dari bullying ini. Jadi apa namanya? Kalau tadi alat deteksi dini yang untuk pelaporannya itu formatnya berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk form pelaporan ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form juga seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan WA bisnis ya, WA bisnis. Jadi langsung nanti dibentuk format. Nah, ini laporan online kejadian perundungan ya. Kami menjamin kerahasiaan laporan Anda. Jadi pertanyaan beda. Nama, kelas, nomor telepon, siapa yang terlibat, pelaku, korban, atau saksi jika ada. Lokasinya di mana, jelaskan situasinya, kapan terjadi. Ya. Silakan, apakah Anda sudah melaporkan penindasan tersebut kepada seseorang? Jika sudah ditulis, kepada siapa? Jangan-jangan dia melaporkan, malah orang yang dilapor itu melakukan perundungan balik juga ya. Itu sesuatu yang perlu kita antisipasi. Makanya dibuatkan seperti ini. Nanti runutan ceritanya akan terlihat jelas Bapak Ibu. Upaya pencegahan oleh siswa, oleh keluarga, dan oleh masyarakat. Nah, ini kemudian terakhir ini mekanisme pengaduan Bapak Ibu. Jadi sekolah perlu membuat seperti ini ya. Alurnya bagaimana kalau terjadi perundungan? Ya ini harus jelas dan ditempel ya di sekolah dan siswa itu tahu semuanya. Kalau saya mengalami perundungan apa yang harus saya lakukan ya. Sampaikan juga ada undang-undangnya terkait perundungan ya. Undang-undang ini ya nomor 35 tahun 2014. Ya, Undang-Undang nomor 23 2002 juga, pasal 76C. Ya, ini pasal 80-nya akan dihukum ya paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta. Yang pasal 80-nya ini hukuman 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta, dan yang terakhir ini sampai 3 miliar ya, plus 15 tahun penjara itu ya. Ini lumayan buat alat mengedukasi siswa kita supaya mereka keder untuk melakukan bullying pada temannya. Mekanisme penanganan kasusnya bagaimana? Ya ini Bapak Ibu harus ditempel dan disiapkan ke sekolah. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu yang paling pentingnya, penanganan dan sanksi. Ini ada undang-undangnya di Permendikbud ya Bapak Ibu nomor 82 tahun 2015. Pasal 11 ya. Jangan kita yang salah nanti guru masuk dilaporkan polisi ya. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Ini yang paling penting ya. Banyak kasus guru dilaporkan polisi oleh wali murid. Kenapa? Karena guru kurang literasi tentang hal ini ya. Perlu ini kita sampaikan. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 11. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang terakhir tindakan lain yang bersifat edukatif. Selain itu tidak boleh Bapak Ibu, jangan ya menampar siswa, memukul, mendorong, nggak boleh Bapak Ibu. Ini ada undang-undangnya ya. Hati-hati mulai sekarang ya. Cuma 3 yang boleh, teguran lisan, teguran tertulis, yang terakhir tindakan lain yang bersifat edukatif. Akan kita bahas ya. Yang pertama teguran lisan ya, apabila perundungan itu level ringan ya. Perundungan verbal ya, misalkan hinaan makian ya, perundungan fisik yang menyebabkan luka ringan ya. Jangan perundungan fisik luka sedikit langsung hukumannya keras, nggak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian vandalisme yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas sekolah, dan yang terakhir perundungan lain yang tidak mengakibatkan kerugian serius. Ya, teguran lisan bersifat santun dengan mempertimbangkan pelaku akan jera ya, seperti itu. Ya, ini kemudian yang kedua teguran tertulis ya.
ini pelaku mendapatkan teguran secara tertulis. Teguran tertulis disampaikan kepada orang tua. Kemudian yang C, teguran tertulis diberikan maksimal 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, maka diberikan pendampingan tenaga profesional ya, semacam kayak psikolog ya, seperti itu. Tidak boleh lebih dari itu, Bapak Ibu. Dikasih teguran tertulis 3 kali, kita nggak sabar, kita melakukan kekerasan pada siswa kita ya. Jangan sampai ya. Oke, kemudian sanksi lain yang bersifat edukatif. Ini contoh ya, contoh sanksi yang bersifat edukatif, yaitu sanksi skorsing ya. Siswa melakukan eh, skorsing ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menjadi korban. Bukan karena kesalahannya ya, Bapak Ibu tujuannya. Bukan karena kamu harus sadar sih, bukan gitu ya. Tapi tujuannya untuk agar siswa memberi waktu kepada siswa untuk merefleksikan bahwa tindakannya itu salah, seperti itu. Bukan menghukum orangnya, tapi sifatnya ya, sikapnya. Kemudian contoh yang kedua, sanksi berupa kerja sosial juga diberikan kepada pelaku perundungan untuk menimbulkan sikap empati terhadap orang lain. Ada tujuannya ya. Kemudian sanksi untuk memberikan rehabilitasi melalui psikolog terhadap pelaku perundungan demi menyembuhkan pelaku ya dari dorongan melakukan perundungan yang lain, seperti itu. Semuanya jangan lebih dari ini, Bapak Ibu. Kalau masa kita dulu, kita nakal sedikit, ada apa penghapus terbang ya. Itu nggak boleh sekarang, hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah mulai hati-hati sekarang, jangan ada lagi guru-guru yang berurusan dengan tenaga hukum ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah ini analisis dari aplikasi ini. Oh ya, saya lanjutkan dulu ya materi PowerPoint-nya ya. Kita bahas aplikasi tadi. Sebentar. Ya, bagaimana jika ada komplain dari wali murid karena kurangnya kesadaran beberapa warga sekolah? Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi perundungan, ya tadi itu, ya. Jangan sampai sekolah wali murid melaporkan sekolahnya, anaknya terjadi perundungan yang dituntut sekolahnya. Tapi kalau kita sudah melakukan hal-hal tadi, melakukan mekanisme pelaporan perundungan, mekanisme penanganan perundungan oleh sekolah, dan kita sudah serius dengan perundungan sekolah, maka tidak ada celah bagi korban perundungan untuk menuntut kita, ya, karena kita sudah serius. Kalaupun itu terjadi, itu adalah pelanggaran terhadap eh, peraturan sekolah, jadi tidak bisa disalahkan sekolahnya. Lain halnya kalau sekolah tidak memiliki aturan-aturan terkait sama perundungan tadi ya, itu gampang sekali dituntut ya sekolah. Bahkan yang jadi korban adalah kepala sekolahnya, Bapak Ibu. Kepala sekolah bisa dipecat ya, diturunkan hanya gara-gara siswanya terjadi perundungan, kepala sekolah tidak tahu apa-apa, akhirnya kena jadi korban juga seperti itu. Nah, ini jadi apa sih yang harus dilakukan sekolah seperti ini mekanismenya? Yang pertama, perlu melakukan deteksi dini perundungan di lingkungan sekolah ya. Kalaupun sudah melakukan deteksi dini tapi tetap terjadi, itu di luar usaha kita ya, nggak apa-apa, itu tetap harus kita kita atasi semuanya. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah ya. Jangan ada lagi guru-guru yang berurusan dengan tenaga hukum ya, orang hukum atau semacam polisi ya, hanya gara-gara hal sepele Bapak Ibu ya, memberi hukuman yang terlalu berat kepada siswa. Kemudian langkah yang ketiga, membuat upaya pencegahan perundungan, dan yang keempat membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan. Yang kelima, membuat saluran laporan yang mudah dan efisien. Jadi contohnya kayak tadi ya, form laporan, saluran laporan ya, kejadian perundungan pakai Google Form ya, seperti tadi. Ya, apa yang harus dilakukan ya, ini 4 saja. Deteksi dini, edukasi, menyediakan saluran laporan, dan yang terakhir kita harus melakukan praktik baik di sekolah Bapak Ibu. Kalahkan perundungan dengan banyak praktik baik. Ya, ini undang-undangnya, pasal-pasalnya ada dan ini perlu disampaikan. Nah, ini kemudian ini dukungan pemerintah Kemendikbudristek dalam anti perundungan. Ada program RUTS tadi sudah dijelaskan Pak Rojabi, ini bisa sampai kelas nasional ya. Bekerja sama dengan UNICEF, ya, bisa menggunakan dana BOS ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian jiwa sehat tanpa perundungan. Dan terakhir, pertanyaan besar, mulai kapan ya sekolah kita akan menjadi sekolah yang bebas dari perundungan?
dengan menyadarkan seluruh warga sekolah kita tentang bahaya perundungan dan dampaknya ya. Kalau dalam PMM istilahnya aksi nyata ya. Ada nggak aksi nyata di sekolah Bapak Ibu terkait sama perundungan? Jangan lupa perundungan ini masuk prioritas Kementerian Pendidikan ya. 3 dosa besar pendidikan salah satunya adalah perundungan Bapak Ibu. Ya, ini aksi nyata perlu dilakukan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya terkait teknis pemanfaatan aplikasi untuk deteksi dini perundungan di sekolah. Ya, baik. Kita akan tanya jawab ya, Bapak Ibu, yang mungkin dari tadi sudah mulai acung-acung tangan. Eh, kita mulai. Monggo, silakan sebentar saya buka dulu mic-nya. Dari Ibu Rosdiana ya, monggo silakan yang mau bertanya. Silakan dibuka mic-nya atau siapa, monggo silakan. Kita diskusi, mungkin sedikit saja, habis itu kita absen-absen, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, oke. Monggo silakan, Ibu Suar atau siapa ini? Ibu Suwaris Kurnianingsih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami sudah melaksanakan aksi nyata dengan tema yang Bapak kehendaki atau perundungan, apakah hal itu bisa kita membuat aksi nyata lagi untuk dengan tema atau dengan model yang lain? Terima kasih. Mohon bantuan penjelasannya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bebas Bu. Itu tergantung Bapak Ibu untuk aksi nyata. Jadi biasanya kan kalau di tuntutan di PMM itu kan habis ikut webinar harus melakukan aksi nyata ya. Kalau mau aksi nyata yang lain Ya, diulang lagi Bu, biasanya ikut webinar apa nanti ada aksi nyatanya lagi gitu. Seperti itu. ya. Terima kasih Oke. Pak atas Kita ilmu yang diberikan sehingga kami bisa melangkah ke depan lebih baik dan semoga saya mendapatkan inovasi yang lebih dari ilmu yang Bapak berikan. amin Terima amin kasih. amin. Selamat siang. Kami dari SMP 3 Bantul. SMP Wah, Negeri 3 Bantul. hebat Bu. Oke, terima kasih juga apresiasinya Ibu. Monggo Ye. silakan Bapak Ibu, ada lagi atau sudah lemes Bapak Ibu lagi puasa? Males buka mic. Oke, silakan Bapak Ibu. Panasnya luar biasa. Enggak, Bu, puasa-puasa panas. Gak apa-apa, tapi asal hasil kita banyak manfaatnya, ilmunya luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi sekolah kita. Monggo, Ibu Ferianti. Ini hidup mic-nya. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Ini tidak terjadi dengan anak saya sendiri, Pak ya. Apakah salah saya? Silakan laporkan kepada gurunya. Nah, terulang lagi kejadian itu kan kepada anak saya. Dan saya ini guru, jadi guru BK. Jadi saya datangi teman-temannya. Maksud saya itu saya tanya apa saya salah? Tidak. Saya bilang sama anak-anak di kelasnya, jangan lagi membuli anak saya. Karena nanti kalau lagi akan saya laporkan kalian kamu ke polisi. Itu kira-kira betul tidak, Pak? Ini itu aja pertanyaan saya. Oke. Ya, selama itu tidak sampai melebihi dari 3 standar yang dikeluarkan pemerintah, Bu, itu nggak masalah. Tadi kan termasuk peringatan ya, itu peringatan lisan, tidak ada masalah. Selama itu tidak ada apa namanya ancaman, tidak ada kalau melaporkan polisi nggak masalah, gitu kan, karena itu terkait sama hukum ya. Jadi tidak ada masalah, boleh. Yang tidak diperbolehkan itu terjadi tindakan fisik yang bisa menimbulkan kerugian pada walaupun itu pelaku ya, walaupun pelaku tetap mereka bisa lapor balik Bapak Ibu seperti itu dan itu beresiko bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu perlu memang mensosialisasikan tentang edukasi ini ya Bapak Ibu. Peraturan pemerintah Permendikbud itu perlu kita pahami bersama. Mungkin kita guru BK tahu ya standar ini, tapi nanti guru-guru lain belum tentu Bapak Ibu. Itu ya.
Jadi ada 3 langkah, Ini Pak yaitu D. teguran Assalamualaikum lisan, Pak teguran D. tertulis, dan juga Halo. tindakan yang bersifat Sopo? edukasi. Sopo? Oke, monggo Bapak Ibu. Siapa lagi? Monggo, satu lagi. Nanti kita akan lanjut. Kita ntar lagi tutup dulu, lalu kita absen-absen. Dan yang mau terus diskusi, monggo silakan nanti lanjut 1 jam, 2 jam, nggak apa-apa. Sebentar lagi kita terakhir ya pertanyaan. Kita tutup, lalu kita absen-absen, lalu kita diskusi lagi. Monggo silakan. Satu lagi. Iya Ibu. Pak, saya ya. Oke, Ibu Eti, silakan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan pencerahan begitu yang luar biasa. Karena ini sangat-sangat penting kami punyai begitu di sekolah dalam rangka membantu anak-anak supaya mereka bisa belajar dengan nyaman sehingga anak-anak mendapatkan prestasi yang maksimal. Nah, gini Pak Ali, saya sangat berharap untuk bisa mendapatkan aplikasi yang panjenengan berikan pada kesempatan ini. Bagaimana Pak cara kita untuk mendapatkan aplikasi ini, dan pada saat kami sudah mendapatkan, kemungkinan ketika kita menjalankan di sekolah jika menemui kendala, apakah kami bisa menghubungi Pak Ali begitu? Ya. Terus terang, saya pribadi berharap Pak, ini karena sangat-sangat bermanfaat ini, pas sekali untuk di sekolah kami. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ibu Eti Variati ya untuk apresiasinya. Baik Bapak Ibu, ini kita jawab setelah kita tutup dulu ya. Nanti silahkan absen-absen yang mau istirahat, silahkan istirahat. Yang masih tetap di sini kita temani sampai sepuas-puasnya. Baik, saya kira sekian dulu karena jamnya sudah jam 11 lewat. Saya tutup dulu. Sekian dari saya, mohon maaf salah dan kurangnya. Kalau ada lebihnya mungkin jadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk ini yang Yang saya absen, Pak? sabar Bu, bentar.